Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nafila Ainul Aswilda, kemudian Nur Hakim, dan juga Rahmadina Dwi Orisa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional. Berbicara tentang pendidikan, kita sebagai mahasiswa pasti sudah sangat sering mendengar istilah pendidikan. Pendidikan, apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan terstruktur. Namun, faktanya, sistem pendidikan yang ada sekarang ini, khususnya di Indonesia, ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks. Selain itu, bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Semua itu memerlukan partisipasi yang strategis dari berbagai komponen, seperti pendidikan awal di keluarga, kontrol efektif dari masyarakat, dan pentingnya penerapan sistem pendidikan yang berkualitas oleh negara. Selanjutnya yaitu pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Kemudian yaitu ciri-ciri sistem. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1984 sampai dengan 1985, setiap sistem mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tujuan, fungsi-fungsi, komponen-komponen, interaksi atau saling berhubungan, penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan, proses transformasi, umpan balik untuk koreksi, dan daerah batasan dan juga lingkungan. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur makanan, unsur proses, usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri sendiri, antara lain bakat, minat, kemampuan, keadaan, dan jasmani. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Sedangkan hasil pendidikan dapat meliputi hasil belajar setelah selesainya suatu proses belajar mengajar. Yang dimaksud dengan sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditanamkan. Secara teoritis, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. Adapun komponen atau faktor-faktor tersebut terdiri dari tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dari
pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bab 13, pasal 31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dan di dalam sistem pendidikan nasional itu ada penyelenggaraan inovasi pendidikan di Indonesia. Inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru, bisa berupa praktik-praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil olah pikir dan olah teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu keadaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di masyarakat. Dan mempunyai bentuk-bentuk inovasi sistem pendidikan, yaitu yang pertama inovasi dalam kurikulum dan yang kedua peningkatan kualitas pembelajaran. Dan di dalam inovasi dalam kurikulum tersebut adalah bentuk inovasi kurikulum dengan merubah pola penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik menjadi lebih demokratis. Selama ini keputusan-keputusan pendidikan selalu dilaksanakan berdasarkan hierarki birokrasi yang terkesan otoriter, sehingga pihak bawahan harus melaksanakan seluruh kegiatan pihak atasan. Dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilakukan agar mencapai peningkatan kualitas hasil pendidikan. Faktor penentu utama keberhasilan upaya itu adalah pendidik. Di tangan pendidik, kurikulum akan hidup dan bermakna. Di tangan pendidik pula, metode penyajian menjadi hidup dan menarik bagi peserta didik. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini tadi yaitu inovasi pendidikan merupakan proses yang akan terus terjadi karena didorong oleh adanya faktor luar dan faktor dari dalam diri manusia sendiri serta adanya interaksi antara keduanya. Faktor dari dalam diri misalnya keinginan dan kebutuhan serta adanya potensi untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedang faktor luar adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kehidupan manusia sendiri. Terima kasih kami aturkan. Semangat bagi kita, insan muda pendidikan. Salam dan doaku, setiaku, pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang hidupku